Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu peserta Pretest PPG, Guru Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kisi-kisi ke-32 yang diberikan oleh Kemenak. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita bedah dulu kisi-kisi ini. Disajikan data dan informasi sejarah masuknya Islam, strategi dakwah dan perkembangan Islam di Afrika. Mahasiswa mampu menelaah sejarah masuknya Islam, strategi dakwah, dan perkembangan Islam. Nah, nanti Bapak Ibu akan diberikan data atau informasi terkait dengan sejarah, bisa itu masuknya Islam, bisa itu terkait dengan strategi dakwah, dan bisa juga terkait dengan perkembangan Islam di Afrika. Salah satu dari ini itu soal yang akan diberikan kepada Bapak Ibu. Oleh sebab itu, kita harus pelajari. Kalau nggak dua, cukup satu. Kalau lebih bagus kita pelajari ketiga-tiganya. Kemudian, kita sebagai peserta harus mampu menelaah sejarah masuknya Islam, strategi dakwah, dan perkembangan Islam di Afrika. Nah, nanti terkait yang manakah yang dapat kita soalnya, nanti tergantung dari sistemnya ya. Baik, sekarang kita baca dulu soalnya, baru kita nanti coba menjawab terkait dengan kisi-kisi ke-32 ini. Islam menyebar di Afrika Barat secara bertahap dan kompleks. Ada 3 tahap sejarah yang telah dilalui Islam di wilayah sub-Sahara. Ketiga tahap sejarah itu kecuali. Baik, jadi di Afrika Barat itu ada 3 tahapan masuknya Islam. Yang manakah tahapannya? Apakah A. Raja-raja Afrika menahan atau membendung pengaruh Islam dengan memisahkan komunitas Muslim? Yang B. Penguasa Islam Afrika mencampur Islam dengan tradisi lokal? Ataukah yang D. Muslim Afrika ditekan melakukan reformasi untuk menyingkirkan kebiasaan mencampur tradisi lokal dan syariah? Ataukah yang D. Muslim Afrika berdagang untuk menyebarkan agama Islam yang benar? Jadi kelihatannya yang A, B, C, D ini benar semua, tetapi jawaban manakah yang tidak termasuk atau yang kecuali? Bukan tahapan Islam menyebar di Afrika. Jawabannya adalah yang D, yaitu Muslim Afrika berdagang untuk menyebarkan agama Islam yang benar. Jadi jawaban D ini kecuali, berarti itu yang benar. Jadi, Islam menyebar di Afrika Barat secara bertahap dan kompleks. Ada 3 tahap sejarah yang telah dilalui Islam di wilayah sub-Sahara. 3 tahap sejarah itu adalah tahap penahanan. Tahap penahanan itu ya adalah tahap yang ini. Raja-raja Afrika menahan atau membendung pengaruh Muslim dengan memisahkan komunitas Muslim. Itu tahapan yang pertama, yaitu menahannya. Kemudian yang kedua ada pembaruan. Pembaruan itu adalah penguasa Islam Afrika mencampur Islam dengan tradisi lokal. Itu pembaruan. Kemudian yang ketiga adalah reformasi. Jadi di tahap reformasi ini, umat Muslim Afrika ditekan melakukan reformasi untuk menyingkirkan kebiasaan mencampur tradisi lokal dan syariah, sehingga mereka akan menjalankan perintah agama dengan benar. Jadi, itulah tahapan-tahapan masuknya Islam atau perkembangan Islam di Afrika Barat. Bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mendapatkan e-book dari kami, silahkan Bapak Ibu hubungi di 081803 358 023. Berikutnya kita akan bahas mengenai soal ke-88, yaitu Islam masuk di Afrika Timur ditandai dengan. Nah, ini masih terkait dengan masuknya Islam di Afrika Timur. Apakah yang A, faktor Islamisasi tampak jelas dengan kedatangan dan ekspansi Islam ke Afrika Selatan? Apakah yang B, usaha Amr bin Ash memohon kepada khalifah untuk memperluas penyebaran Islam di Mesir? Ataukah yang C, jalur yang menghubungkan negeri-negeri Maghribi, Maroko, Aljazair
Tunisia dan Libya dengan pusat-pusat perdagangan emas Berber Afrika seperti negeri Soninke, sekarang negara Ghana. Yang D, jalur perdagangan lainnya adalah rute timur yang menghubungkan Sudan Tengah kanan Bornu, kemudian serta negara-negara Hausa dengan Libya, Tunisia, dan Mesir. Jawaban manakah yang benar? Itu jawaban A. Jadi, Islam masuk ke Afrika itu ditandai dengan adanya faktor Islamisasi yang tampak jelas dengan kedatangan ekspansi Islam ke Afrika Selatan. Itulah yang tampak atau yang ditandai masuknya Islam di Afrika Selatan. Jadi, masuknya Islam di Afrika Timur itu diakibatkan dari ekspansi Islam ke Afrika Selatan. Itu ya yang jelas ya. Baik, itu yang perlu diingat Bapak Ibu ya mengenai masuknya Islam di Afrika Timur. Baik, soal berikutnya, soal ke-89. Tokoh yang menyebarkan agama Islam di daerah Cape Town, Afrika Selatan dengan membangun masjid awal. Awal ya. Siapakah yang membangun masjid itu? Tokoh yang menyebarkan siapa? Apakah A. Ibnu Faruk, B. Syekh Yusuf dan Tuan Guru, C. Imam Abdullah Qadi Abdul Salam dan Ibnu Faruk, D. Asy-Syayyad. Jawabannya benar yaitu yang B, yaitu Syekh Yusuf dan Tuan Guru. Tuan Guru adalah orang Indonesia kedua yang menyebarkan Islam di Afrika Selatan. Setelah Yusuf, Syekh Yusuf. Keduanya memiliki nasib yang sama, dibuang Belanda di benua Afrika. Nah, ini adalah hikmahnya dari dibuangnya Syekh Yusuf dan Tuan Guru ke Afrika. Jadi di sana Islam dapat disebarkan. Itu hikmah yang bisa diambil ya. Kemudian Syekh Yusuf dibuang ke Cape Town pada 1693 dan meninggal di pengasingan pada 23 Mei 1699. Sementara itu, Tuan Guru Pangeran Tidore dari Kepulauan Ternate yang lahir pada 1712 ditangkap karena menentang Belanda diasingkan ke Robben Island di Cape Town pada 6 April 1780 bersama dengan 3 orang rekannya yaitu Abdul Rauf, Badarudin, dan Nur al-Iman. Nah, itu saja yang kita bahas Bapak Ibu Guru di video kali ini. Nanti di video berikutnya kita akan membahas terkait dengan pedagogik, kemudian kompetensi profesional sudah kita bahas. Nanti kita bahas dengan pedagogik serta PTK karena sebentar lagi Bapak Ibu akan menghadapi pretest PPG untuk guru agama Islam. Terima kasih Bapak Ibu telah menyimak video kali ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.